Anjir, itu gue rasa kayak gue sendiri sih bingung sih kalau untuk ngejawab itu pribadi. Tapi dari gue pribadi sama tim, kalau emang sebisa gue dan tim untuk meminimalisir sampah-sampah pakaian dari fast fashion itu, ya udah gue garap. Tapi kalau misalnya kebutuhan masyarakat emang untuk membeli, ya mau gimana, gue nggak. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat waktu apapun lu dengerin lah. Bersama gua di STOS Sustainable Talk Show, gua Andre Wilmar, pemandu acara di sini, dan sekarang gua udah sama, coba perkenalin dulu dong. Oke. Jadi perkenalkan, nama gue tuh Nicholas Jeremia, orang biasa manggil Ocolase. Oke, bisa dijelasin nggak spesifiknya lo tuh ngapain atau bergerak di bidang apa gitu? Oke. Jadi gue bergerak dalam industri kreatif sebagai art director dan konseptor. Kalau konseptor tuh apa sih maksudnya? Gue kurang paham. Jadi konseptor tuh gue biasanya ngerjain seputar hal yang entah nanti kita pengen ngegarap visual seperti apa, terus planningnya mau diapain, itu gue yang ngurusin sih. Oh, berarti lu kayak ide utamanya lah ya? Ya benar. Oke. Tapi kalau lo pada tahu Instagramnya Nico ini, gue tertarik sama bio lo. Bio lo menuliskan Caution Maker. Apa sih Caution Maker? Mungkin banyak yang bertanya-tanya. Oke. Jadi Caution Maker tuh dia tuh ada art and fashion, dan kebetulan karena background gue awalnya di art, terus juga ada ketertarikan sama fashion, jadi gas aja gitu. Jadi makanya produknya tuh kayak dia fashion tapi ada fine art ya gitu, kayak mirip-mirip editorial gitu. Terus kalau misalnya orang tuh sekarang nyebutnya rework. Rework. Correct me if I'm wrong, tapi rework tuh adalah lu kayak mengambil pakaian-pakaian lama menjadi bahan untuk menjadi sesuatu. Ya benar banget. Udah, lu ada ini nggak? Ada spesifiknya nggak? Lu suka garap apakah baju atau sepatu atau apa? Sebenarnya sih untuk spesifik garap, gue fokus tuh awalnya tuh di sepatu. Terus makin seiring berjalannya waktu, karena ini rework ini didasari oleh pakaian-pakaian yang yang udah bekas gitu kan. Gue lihat sampahnya juga banyak gitu kan. Kenapa enggak gue rework aja juga baju kek, entah apapun itu yang bisa gue create, ya udah gue gas. Iya sih, kayak ya gue paham sih. Belakangan ini lagi kayak emang sampah fashion tuh bener-bener lagi kayak naik banget gitu isunya, dan emang perlu banget. Ini mungkin salah satu cara lo untuk ini ya, untuk mengurangi adanya sampah fashion itu. Kalau mungkin lu pada kalau penasaran, gue mau lihat dong reworknya Nico tuh kayak gimana sih. Lu bisa cek aja di IG-nya. Apa IG lu? Di Ocolase bisa, Caution Maker juga bisa. Oke. Apa aja yang udah lu dapatkan dari nge-rework itu? Sebenarnya kalau gue dapetin sejauh ini boleh bilang eksistensi nggak sih? Oke, boleh. Eksistensi, exposure, enjoy. Terus apa lagi ya? Ya networking, ya sejauh ini itu sih. Itu ya. Sama experience satu lagi. Experience-nya kayak apa tuh? Jadi ya macam-macam experience, pengalaman gue kerja on stage gitu, terus abis itu nge-create sebuah karya yang bener-bener di projectin yang serius gitu. Nah itu baru di Caution Maker nih sih untuk pertama kalinya. Oke. Berarti karya-karya rework lu itu lu publish tuh bukan atas nama lu atau atas nama lu tapi dengan media lain gitu. Jadi awalnya tuh atas nama gue di IG Ocolase itu kan. Terus karena gue lihat menarik banget interest dari audiensnya, terus kenapa enggak gue sama tim gue
akhirnya bikin aja mendingan Instagramnya daripada di akun gue pribadi kan, sedangkan gue kerja tim pada saat itu kan. Makanya oke, gas aja deh bikin medianya namanya itu Question Maker. Oh, oke. Jadi pada akhirnya karena lu kerja tim, lu nggak rela kalau itu ada di IG lu pribadi gitu. Iya, benar. Menarik. Tapi gue menariknya tuh yang kayak lu bilang tadi, kerja on stage. Maksudnya apa tuh kerja on stage sebagai question maker? Ya, jadi kayak pada pagelaran sebuah event gitu kan, kita bener-bener ngerasain experience yang bangun booth sendiri, loading barang sendiri, terus belum lagi estimasi pembuatan produknya. Itu sih menurut gue sebuah experience yang bener-bener baru gue rasain di question maker. Tapi ngomong-ngomong, ini menarik ya. Ini menarik banget karena menurut gua kalau ngomongin baju bekas yang kayak mungkin ini udah behavior orang banyak ya, kayak aduh bajunya udah jelek, udah robek, buang aja deh, atau enggak kayak aduh ini udah kekecilan buat gua, atau misalnya udah terlalu longgar, udah terlalu apa. Itu kayak sebenarnya bisa dijadikan sesuatu juga loh gitu, dan menjanjikan gak sih? Bisa jadi suatu pekerjaan tetap gak sih? Bisa enggak, bisa iya, tergantung. Gue mau denger dari enggaknya dulu, kenapa? Kalau ngomongin enggaknya tuh sebenarnya hubungannya tuh kayak antara lu konsisten apa enggak. Kalau misalnya di dunia industri kreatif kayak gini tuh menurut gue, ketika lu nge-create sebuah karya gitu, oke, karya lu bagus di awal, tapi kekonsistenannya itu yang diuji sebenarnya. Kayak lu bakal sering berkarya kah apa enggak, tapi di lain hal kalau misalnya lu nggak sering berkarya, nah di situ bumerang yang mematikannya menurut gue. Oke, kalau alasan enggaknya karena konsistensi, karena enggak konsisten, berarti alasan ianya karena konsisten. Gimana caranya menjaga konsisten itu? Sumpah itu jujur menurut gue berat banget sih, karena gue pribadi pun sebenarnya nggak konsisten. Makanya sampai question maker bisa down turun lagi sampai sekarang tuh ya karena ketidakkonsistenan itu. Oh, berarti lu istilahnya itu sekarang lagi nggak, question maker tuh lagi nggak produktif atau ya? gimana? Benar. Bahkan gue bisa bilang question maker udah ini banget, ketutup banget namanya. Cuman segelintir orang doang yang tahu, entah itu yang awal-awal berkarya fine art dan fashion ini awal-awal, nah itu mungkin beberapa orang doang yang tahu. Lu berkecimpung dari tahun berapa kalau boleh tahu? 2019. 2019. Yep. Dan sekarang 2020, berarti lu udah 2019 sampai terakhir aktif tuh kapan? Terakhir aktif tuh mungkin 2019 akhir. 2019 akhir. Desember lah akhir. Habis pagelaran event USS itu gue sempat sebulan 2 bulan berkarya, habis itu udah. Berarti 2019 benar-benar rentan waktu 1 tahun gitu ya? Iya, 1 tahun itu. Oh, Oke, gini deh, sebagai orang yang nggak konsisten, gitu, sebagai orang yang nggak konsisten, gitu nggak konsisten. gue mau tahu apa yang bisa membuat creator itu bisa sampai nggak konsisten gitu, sulit menjaga konsisten. Oke. Ya gitu menurut gue, karena kan buat karya-karya yang seperti ini kan lu butuh mood gitu kan. Nah kadang-kala tuh mood tuh sangat berpengaruh banget dalam pembuatan sebuah karya. Jadi mungkin pada saat itu gue juga lagi ada masalah atau seperti apa, jadi ya udah. Oke. Kandas. Tapi lo akan mulai lagi nggak? Sebenarnya kalau ditanya pengen mulai apa enggak, gue pengen banget mulai lagi. Cuman karena berhubungan dengan tim gue yang sekarang udah pada mencar gitu kan, udah pada punya kesibukannya masing-masing. Jadi pengen, kalau ditanya lagi pengen apa enggak, pengen, cuman waktunya belum pas. Oke. Sekarang mungkin lebih ke teknis ya, gue akan bicara teknis. Oke, maksudnya kayak lu biasanya pakai material apa dalam membuat, kayak lu ngumpulin material itu dari mana, dan lu kayak pakai material apa aja untuk nge-rework apa sesuatu yang lu rework itu gitu. Yang pasti sebenarnya gue butuh bahan dasarnya. Itu butuh bahan dasarnya tuh kayak
entah itu baju-baju bekas, terus abis itu ya pakaian-pakaian bekas kayak sepatu kah, kaos kaki kah, pakaian dalam kah, apapun itu sebenarnya gue gas aja selama itu emang bekas. Tapi di sisi lain ketika udah ada bahan dasarnya itu kan gue butuh pelengkap kan, kayak misalnya entah itu mesin jahit, terus ya seputar itulah kayak gunting dan lain-lainnya. Tapi itu emang kayak lu contohnya nih kayak kemarin gue lihat produk apa, bukan produk ya, mungkin kayak sepatu lu yang lu rework itu yang kayak ada solnya, bukan solnya, yang penutupnya tuh gede banget. Nah itu Oh, chunky ya itu lu bisa jelasin nggak itu pakai material apa aja gitu misalnya, dan lu gimana dan tips and trick cara membuatnya gitu? Bisa. Jadi sebenarnya kalau misalnya buat yang kayak gitu tuh lu harus berani banget eksperimen. Jadi kayak misalnya ada gue waktu itu nemuin sepatu, ini boleh sebut merek gak sih? Bebas. Oh ya, waktu itu gue ada temen gue punya sepatu bekas gitu, boots Palladium. Terus habis itu temen gue lagi satu lagi punya Vans. Terus gue mikir gitu, nih enaknya dijadiin apa ya? Terus habis itu gue gunting. Terus gue ketemu siluet yang bagus gitu untuk gue garap sebagai karya gitu. Akhirnya ya udah gas. Jadi dah sepatu yang itu, yang pertama sama USS. Sedap. Kalau lu pada mau lihat, nanti gue kasih tunjuk gambarnya di sini nih. Sabi ya. Oke. Tapi emang se-urgent itu nggak sih rework tuh? Urgent yang kayak gimana dulu nih? Kayak apakah emang membeli pakaian tuh sudah bukan pilihan yang cukup bijak lagi di zaman sekarang? Anjir, itu gue rasa kayak gue sendiri sih bingung sih kalau untuk ngejawab itu pribadi. Tapi dari gue pribadi sama tim, kalau emang sebisa gue dan tim untuk meminimalisir sampah-sampah pakaian dari fast fashion itu, ya udah gue garap. Tapi kalau misalnya kebutuhan masyarakat emang untuk membeli, ya mau gimana, gue nggak. Kalau ya seenggaknya lu berkomitmen sama diri lu sendiri. Kalau orang lain tidak punya pandangan yang sama juga nggak apa-apa. Ya gitu. oke. Iya sih, tapi ya kalau ya bener sih guys, kalau misalnya lu pada bisa bikin sendiri ngapain beli sih? Ya nggak sih? Ya benar. Apalagi ujung-ujungnya pasti banyak kan lu pada yang ya kayak beli baju ini paling yang dipakai 1 atau 2. Habis itu lu bosen, lu beli lagi. Nah itu sih. Itu kan itu behavior orang Indonesia banget. Consumptive life, that's what I mean. Oke. Mungkin kita akan beralih ke segmen 2 nih sekarang nih. Sabi. Okay. Segmen apa nih? Segmen ini jadi kayak gue punya games gitu, enggak sih? Jadi kayak ya sebenarnya agak mirip kayak gini, tapi nanti kayak di sini tuh gue udah acak beberapa kata gitu yang akan kita omongin, yang akan jadi topik kita gitu. Boleh. Oke. Coba pilih dulu satu, bro. Yang mana nih enaknya? Bebas. Punten sap. Apa nih? Bentar. Yang mana nih? Aneh nih yang sabi ya. Susah banget ya nyarinya, kagak ada nih. Udah ambil satu aja. Nah, sip. Industri. Oke. Lagi. Industri. Topik kita industri nih. Gimana sih industri fashion zaman now nih menurut lo? Berat juga tuh ya. Industri fashion zaman sekarang menurut gua oke banget karena udah banyak yang rework. Kesadarannya akan campaign fast fashion udah kencang banget, makanya banyak banget orang-orang di sosial media yang nge-create dari sampah-sampah pakaian itu untuk jadi sebuah karya baru lagi, pakaian baru lagi. Menurut gue bagus banget sih.
Kalau lu nggak tahu ya, mungkin gue agak menyamakan ya fashion tuh seni kan. Ya benar-benar. Biasanya seni tuh butuh ada lu punya inspirasi atau misalnya sosok yang ditengok gitu kalau lu lagi mau berkarya. Kalau favorit lu reworker, caution maker, lu bisa kasih tau nggak siapa? Gue tertarik banget sih sama karyanya tuh. Sama karyanya Nicole McLaughlin. Itu dia tuh awal berkaryanya tuh sama banget sama Caution. Jadi kita sama-sama merintis sama-sama walaupun di beda dunia ya. Michelle McLaughlin tuh Amerika ya? Ya benar. Dia awal-awal Caution, terus dia juga ngegarap rework juga. Gue terinspirasi banget sama dia. Kenapa? Karena kekonsistensiannya itu menurut gue oke banget sih. Bahkan menurut gue sampai dia bisa masuk majalahnya Hypebeast, medianya Hypebeast, itu oke banget sih. Tapi maksudnya adalah apa yang bikin lu tuh kayak wow banget gitu sama si Michelle McLaughlin ini? Ya itu salah satunya sama kekonsistenannya dia, terus sama karya-karyanya dia yang out of the box banget menurut gue. Kayak salah satu karyanya tuh dia bisa bikin BH, terus habis itu dimasukin kentang gitu. Itu menurut gue oke banget sih. Dimasukin kentang literally kentang. Iya, kentang goreng. Gue juga sebenarnya kayak kurang ngerti gitu dari kekaryaannya dia, cuman kalau disangkut pautin sama dalam dunia kesenian ya emang dia contemporary art banget. Contemporary art ya? Ya. Oke. Mungkin lu pada kayak bingung contemporary, masih banyak yang kayak bertanya-tanya contemporary art sama art biasa tuh apa sih bedanya gitu. Contemporary art itu gimana cara ngomongnya? Shit. Siapa yang mana yang mati? Nyalainnya lagi. Oke. Berarti kita ulang atau? Enggak. Dari yang contemporary art itu sebelumnya. Oke. Mungkin ada yang belum tahu. Mungkin ada yang belum tahu contemporary art itu. Kok dia cuma video gede ya? Iya, kayak gitu biasanya. Oke. Mungkin banyak yang bertanya-tanya contemporary art itu apa ya? Contemporary art itu kalau gue nggak salah itu adalah seni pada zaman terakhir perkembangan seni nggak sih? Iya, benar. Masih bisa berkembang terus sampai sekarang. Jadi kayak kontemporer gitu. Iya, benar. Itu tuh menurut gua kenapa bisa sampai segede itu contemporary art, karena salah satu tokohnya itu si Marcel Duchamp itu yang dia nutup satu kota menurut gua. Terus abis itu dia balik, terus abis itu ditanya sama tukang taksi. Itu sebuah karya. Ya kalau menurut lo itu karya, ya udah. Tapi kalau menurut lo itu nggak karya, ya udah. Balik lagi ke perspektif. Tapi dia membuat itu tuh sebuah wadah investasi rasa dia. Yang kedepannya itu dia mencoba menginvestasikan rasanya yang di kemudian hari itu bakal orang tahu kalau itu juga art. Oke. Marcel Duchamp tuh yang dia tuh berkarya dari barang-barang yang ini juga kan, maksudnya barang-barang random yang dia random ya, yang kain hitam lah, terus abis itu dia nutup satu pulau dengan kain hitam. Gue juga sebenarnya kurang memahami instalasi toilet ya kan, kayak gitu-gitu. Oke. Tapi emang berarti banyak cara ya untuk mengubah barang-barang yang tadinya dilihat tidak terpakai atau rusak itu menjadi sebuah seni gitu. Ya benar banget. Oh ya? Benar. Contoh? Ya salah satu contohnya kita bisa ambil dari itu Nicole McLaughlin itu. Oke. Kalau contoh lain? Contoh lain yang seperti apa nih? Karyanya kah atau apanya? Bentuk karyanya. Mungkin apa, ceritain pengalaman lu, kayak pengalaman unik lu dalam kayak memikirkan ide. Kalau gua ketemu pakaian bekas, terus kayak gua ngelihat ini kayak bakal keren kalau digini-giniin deh gitu. Coba lu bisa. Bisa. Kayak salah satunya tuh
temen gue punya sampah bekas pembangunan yang banyak banget triplek-nya itu. Terus akhirnya gue berpikir kenapa enggak sih ini triplek daripada dibuang, mending kita buat jadi sebuah karya, entah itu karyanya nanti instalasi kah apa atau yang lain gitu. Tapi gue sangat interest banget sama instalasi karena salah satu contohnya mungkin bisa gue tumpuk-tumpuk terus habis itu gue bentuk sebuah patung gitu. Itu sih. Dan udah terlaksana? Belum sih sejauh ini. Belum ya? Belum. Jadi, oh iya, kita lagi ngomongin industri tadi guys. Keseruan ya. Keseruan, asli. Industri, dan gue tadi tertarik banget pas lo ngomongin fast fashion. Mungkin itu akan jadi topik kita kedua setelah industri ini. Ngomongin fast fashion, lo bisa jelasin nggak fast fashion itu apa? Jadi fast fashion tuh karena jadi gini, awal mulanya tuh kan banyak banget nih produk-produk busana yang dia tuh sekali ngebuat pakaian tuh langsung banyak gitu kan. Sampelnya langsung banyak gitu, langsung dijual. Nah, entah itu laku apa nggak laku, itu bukan jadi urusannya mereka. Padahal di kemudian harinya tuh bakal nimbulin sampah yang gede banget karena contoh di suatu gerai pakaian gitu kan. Dia jual, terus habis itu season pertama, anggaplah itu season pertama. Terus di season pertama banyak yang nggak habis, dan yang nggak habis itu langsung dibuang. Oh. Karena udah langsung ganti season kedua. Jadi menurut gua sampahnya itu pun bukan cuman 1-2 tapi emang bertumpuk-tumpuk. Dan itu harusnya jadi masalah yang disadari industri ya. Iya harusnya. benar-benar. Karena menurut gua kalau ngomongin sampah deket banget hubungannya sama ya sustainable. Bener banget tuh sustainable ya. Kayak maksudnya kampanye-kampanye tentang sustainable juga sekarang lagi kenceng-kencengnya kan maksudnya. Iya benar. Kalau dari lu sendiri, dari kehidupan sehari-hari apa sih cara paling sustain lu maksudnya cara paling lu mungkin melakukan gaya hidup yang sustain gitu? Itu rada berat juga sih, tapi salah satu hal yang simple banget nih yang gue sampai saat ini lakuin, mungkin gue bisa misalnya gue ke coffee shop terus habis itu gue bawa tumbler, jadi gue nggak perlu minta baristanya untuk pakai cupnya lagi karena gue bawa tumbler sendiri. Terus teman-teman gue punya pakaian bekas bisa dioper ke studio gue untuk gue garap. Kayak gitu sih. Oke, itu cara ya bener sih. Ya. Lu sebagai question maker ya cara paling gampangnya ya nerima pakaian bekas terus lu rework lagi jadi tentunya pakaian keren. Nanti gue bakal tunjukin kayak apa maksudnya hasil-hasil dari reworknya Oco. Nah, segmen kedua udah habis, kita bakal lanjut ke segmen 3. Di segmen 3 kali ini gue pengen banget Ocong rekomendasiin ke temen-temen rework ya. Gue pengen lo rekomendasiin rework ke orang-orang yang nonton supaya mereka tahu rework yang bagus versi lo. Yang sabi. Tapi Cok, sebelum itu gue mau nanya dong, kalau lu ngelihat karya apapun itulah ya, kita nggak menyudutkan ke satu bidang. Lu ngelihat karya itu dari mana sih? Dari apa tolak ukur lu bisa bilang karya itu enak dilihat atau enggak? Sebenarnya gue pribadi sih lumayan kepaku sama teori-teorinya Heridono ya. Salah satunya yang supremasi itu sih, kayak estetika, artistik, intelektual. Menurut gue itu penting banget sih dalam penilaian sebuah karya. Bisa dijelasin nggak? Bisa. Jadi kalau misalnya intelektual tuh seputar pengetahuan knowledge apa yang ada di kekaryaan tersebut. Terus abis itu artistik tuh tentang keindahannya, bicara tentang keindahannya. Terus estetika tuh bicara tentang deformasi apa yang digunain gitu. Kayak misalnya contoh nih, kita ngomongin lampu
Nah kita bisa ngasih deformasi bentuknya tuh kayak seputar cahaya doang, nggak harus top melulu bentuknya lampu doang. Oke. Gitu. Jadi itu kayak alur mungkin Iya. estetika tuh kayak alur. Karena itu kayak overuse gak sih kata-kata estetik tuh zaman sekarang ya nggak Ya sih? benar banget, benar. Dan ya setelah lo tahu artinya mungkin lo akan lebih bijak dalam menggunakannya. Yoi, sabi. Nah, kalau yang pertama ini apa nih, Cok? Pertama tuh gue ada dari Buru Studio, itu bagus juga reworknya. Terus sama satu lagi juga dari Saikako. Sabi tuh dua tuh rekomendasi gue sih. Kenapa dua apa sih ini brand ya? Ya brand. Kenapa dua brand tersebut? Karena menurut gue mereka cukup konsisten dalam membuat kekaryaannya, oke banget. Terus habis itu emang strategi yang digunain, konsep yang digunain oke banget sih. Itu yang buat gue tertarik banget ngerekomendasiin dua brand ini. Bisa dicek aja langsung Buru Titik Studio sama Ntar, satu sorry. lagi saikako.id. Nah, itu bisa dicek aja masing-masing. Yang terakhir mungkin apa tuh? sih apa hal yang paling sulit dari ngebuat rework gitu? Apa suka dukanya buat maksudnya ya kayak kesulitan ngebuat rework gitu apa sih? Oh, jadi kalau ngomongin kesulitan tuh kayak misalnya nih, gue kadang-kala tuh susah dapet barang-barang bekasnya karena kadang-kala tuh ada juga yang nahan gitu kan. Kadang juga kayak kan kiriman nggak tau melulu setiap hari kita dapet itu. Jadi kayak bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Itu sih yang kadang-kadang nunda kekaryaannya juga gitu sih. Oke. Kalau dari prosesnya sendiri, lu menikmati aja atau emang ya ada beberapa kesulitan juga walaupun lu menikmati gitu? Ya gue sejauh ini menyukainya. Ya, lu menikmatinya. menikmati, sorry. Oke deh. Oke guys, kalau kita udah ngobrol-ngobrol panjang tadi tentang ya seputar masalah pribadinya Oco, tentang caution maker itu. Terus kita udah ngomongin tentang rework fast fashion, terus fashion industries. Kayak udah panjang banget lah ya, dan udah menurut gue sih udah lumayan lengkap gitu. Bahwa ya pada akhirnya fast fashion itu maksudnya industri fashion ya, itu kayak harus berpikir ulang lagi lah buat kayak gue lupa lagi ini kayak konklusi perihal mass production gitu sih. Ya itu harus dipikir-pikir lagi sih. Dan kayak yang gue tangkep banget nih, kayak kalau misalnya nggak kepake, daripada nggak kepake terus dibuang akhirnya jadi limbah, kenapa sih nggak lo kembangin jadi barang-barang yang keren? Dari tadi yang ditunjukin keren-keren, sumpah lo harus lihat lagi, cek aja nanti IG yang tadi udah direkomendasiin. Udah segitu aja dari gue Andre Wilmar, Gue Ucolase. bye. Thank you.